Kan sampai detik ini belum ada poros yang lain. Kalau kita mengikuti hasil survei, ya Pak Anies mumpung kosong, nggak ada lawannya. Kalau ada lawannya, lawan untuk kalah saja kan. PKB ingin partai koalisi pengusung Mas Anies itu lebih besar lagi, lebih memastikan dan juga menunggu siapa sih sebenarnya lawannya. Ini waktu tinggal 1 bulan. Puan Maharani mengungkapkan bahwa peluang ada komunikasi dengan Anies Baswedan, peluang untuk usung Anies Baswedan 50%. Wow. Ini menarik begitu kan? Ini menarik ya. Sudah di atas 50%, artinya apa? Artinya komunikasi itu tidak hanya komunikasi biasa. Saya kira komunikasi itu untuk menyodorkan wakil juga sih sebenarnya. Koalisi Indonesia Maju masih juga terus mencari siapa yang kira-kira paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik. Tapi tentu kita juga harus melakukan survei yang jelas juga sehingga pada saatnya pengambilan keputusan itu benar-benar bulat. Walaupun tentu pasti ada plus minus dari masing-masing kandidat. Jadi sekali lagi, orang-orang akan melihat bahwa bukan tidak mungkin dalam dunia politik pasti akan terjadi nuansa-nuansa kepentingan, nuansa-nuansa bagaimana mereka untuk menyodorkan wakil dan sebagainya. Hal yang biasa. Tapi bagi Anies Baswedan itu sudah jelas begitu diusung oleh Nasdem, PKB dan PKS begitu. Tinggal ada kesepakatan mereka. Dan juga kalau Anies Baswedan dan PDIP, polarisasi yang dibangun oleh konstituen mereka akan akan semakin luntur begitu kan. Tapi yang namanya politik tetap ada. Nampaknya PSI mulai agak menyinggung terus kepada PKS, ya agak kepada Anies Baswedan. Tapi ya biasa aja begitu dalam dunia politik kita. Makanya saya berpikir bahwa Anies Baswedan tetap konsisten, elektabilitas dan popularitas mereka sangat tinggi, tapi hati-hati, ada kutukan bahwa petahana akan kalah. Kabarnya begitu. Bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Informasi sudah. Selain sejauh ini mungkin pertimbangannya apa aja Mbak Puan terkait mungkin pilkada Jakarta kan belum ada kepastian juga di PDIP. Kan waktunya masih panjang sampai akhir bulan Agustus nanti, jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Anies Baswedan itu tengah berkomunikasi intens dengan PDIP. Maka orang-orang dan pengamat mengatakan dan curiga bahwa PDIP akan menyodorkan wakil yang menjadi menjadi wakil dari Anies Baswedan. Ya, pertama. Yang kedua, bukan tidak mungkin karena Ahok elektabilitasnya juga di bawah Anies Baswedan, dimajukan lagi begitu kan, ya, versus Anies Baswedan. Maka ini pertarungan sangat luar biasa. Lantas, kemana koalisi Indonesia Maju? Partai Golkar, Partai Gerindra, akankah mereka akan mengusung juga begitu kan? Kalau mereka akan mengusung, lantas mengusung siapa ya? Ini bisa saja 3 poros begitu kan? Bisa saja 3 poros. Kalau kalau PDIP sekarang ini tidak segera mendeklarasikan itu, mereka akan terjepit. PDIP harus membutuhkan satu partai untuk bisa berkoalisi dan untuk bisa mengajukan seorang Ahok begitu kan? Ya mau berlabuh kemana? Sedangkan PKS, PKB dan Nasdem sudah mengunci kepada Anies Baswedan. Tidak bisa apa-apa PDIP.